Pokoknya saya harus menjadi yang terbaik di antara yang lain. Saya tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Namun apa daya, ternyata kegagalan datang menghampiri hidup saya dan membuat saya hancur. Sampai membuat semuanya terasa stres ketika menjalani perjalanan hidup ini. Gak heran, saya sering bertanya, mengapa saya merasa tertekan? Halo teman-teman, saya Julita Angelina, biasa dipanggil Juli, dari Paroki Santo Thomas Kelapa II, Keuskupan Bogor. Dan saat ini saya bekerja sebagai karyawan. Saya tumbuh dan besar di dalam keluarga Muslim. Kami 3 bersaudara. Tapi sejak kecil, saya dan adik-adik disekolahkan di sekolah Katolik, bahkan sejak taman kanak-kanak. Dan pada akhirnya, ketika kami menjelang dewasa dan memasuki masa SMA, kami bertiga masuk Katolik. Tetapi perjalanan tentu tidak semulus itu. Pernah gak sih kalian merasa hidup kalian tertekan? Bahkan sejak usia muda, kalian sudah merasakan banyak tekanan dalam hidup. Perjalanan hidup saya sejak kecil bukan yang mulus-mulus banget atau bahagia-bahagia banget. Sejak SD hingga kuliah, orang tua saya menuntut nilai sekolah yang sungguh sangat sempurna. Bahkan ketika saya sudah belajar keras dan untuk mendapatkan nilai 80 aja udah belajar mati-matian, ternyata saya tetap mendapatkan omelan dari orang tua saya. Mereka bilang, kenapa kamu gak bisa dapat 100? Kenapa hanya 80? Teman-teman kamu sama kok, makanya nasi juga. Kami udah memberikan kamu makanan terbaik, tetapi kamu kenapa tidak bisa memberikan kami nilai yang sempurna? Padahal waktu itu mereka nggak tahu kita sebagai anak sudah berjuang sangat kuat untuk mendapatkan nilai 80 tersebut. Rasanya seperti naik ke gunung yang kita beranjak dan berusaha dari bawah. Awalnya saya pikir kalau orang tua saya memberikan begitu banyak tekanan, niatnya baik ya. Sebenarnya siapa sih orang tua yang gak mau anaknya menjadi yang terbaik di antara yang lain? Tapi ternyata lama-lama tekanan demi tekanan membentuk pola pikir dalam diri saya ketika saya beranjak dewasa. Saya jadi terpaksa atau terbiasa mendorong diri saya sendiri terlalu keras. Saya mempunyai ekspektasi jauh melebihi yang saya bisa. Dan ternyata ekspektasi demi ekspektasi yang saya berikan terhadap diri saya yang tujuannya harus menjadi lebih baik, lama-lama menjadi tekanan buat saya. Tekanan yang tadinya saya pikir mendorong diri saya menjadi lebih baik, malah saya sering menemukan diri saya gagal karena saya tidak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri dan saya menjadi tertekan. Perjalanan dalam hidup yang penuh tekanan ini menjadi terasa berat dan sampai pada akhirnya saya pun jatuh dan saya menyerahkan diri dengan Tuhan dan akhirnya saya menemukan satu ayat ini, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Ia tidak pernah akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia akan memberikan jalan keluar. Tahu gak sih teman-teman, ketika saya mendapatkan dan membaca berulang-ulang ayat itu, awalnya saya merasa, masa iya sih gak melampaui kemampuan kita? Karena saya merasa terkadang saya mendorong diri lebih jauh. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Saya terdiam sejenak dan saya mulai tersadar. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu tahu batas kekuatan setiap kita. Dan Tuhan tahu
jalan keluar dari setiap tekanan yang kita alami di dalam hidup kita. Setiap tekanan yang saya alami ternyata bukan tanpa maksud dan tujuan. Justru lewat tekanan-tekanan yang Tuhan boleh izinkan ada dalam hidup saya, mengizinkan saya untuk bertumbuh lebih lagi dan bukan menjatuhkan saya. Karena Tuhan selalu tahu kemampuan saya dan setiap perjalanan yang saya boleh lalui, Dia selalu menyertai saya. Ayat tadi menguatkan saya dan membuat saya sadar. Lalu saya terus melanjutkan kehidupan yang pastinya tidak mulus-mulus aja teman-teman. Tapi ketika berjalannya kehidupan, saya terus membaca kitab suci dan akhirnya saya menemukan satu ayat lagi yang menjadi landas kekuatan hidup saya, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Maka Dia berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan." Lewat ayat tersebut, saya semakin yakin dan diteguhkan kalau Tuhan tidak sedang menghukum saya dengan membuat saya tertekan. Justru Tuhan sedang membentuk saya dengan luar biasa cantiknya. Hanya saja saya, kamu, kita yang seringkali tidak mengerti cara Tuhan membentuk kita melalui tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita. Lewat tekanan-tekanan yang ada dalam perjalanan hidup kita, saya, kamu, dan kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan menjadi seseorang yang luar biasa yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau saat ini kamu merasa tertekan, coba tanyakan ke dalam hati kalian masing-masing. Apakah benar ini pencobaan yang Tuhan boleh izinkan dalam diri kita menjadi kita yang lebih baik, atau tekanan ini justru datang karena ekspektasi yang saya bangun sendiri? Banyak dari kita terlalu keras berharap kepada diri sendiri untuk menjadi yang terbaik dibandingkan orang lain. Tapi hal tersebut membuat kita lupa bahwa kita tidak harus sempurna untuk bisa dikasihi Tuhan. Justru karena setiap kekurangan kita disempurnakan oleh kasih-Nya. Yesus tidak menuntut kita menjadi sempurna. Justru Dia akan menuntun kita untuk bertumbuh, berjalan bersama Dia dalam setiap tekanan yang kita alami dalam hidup kita, yang menguatkan kita setiap saat. Tuhan tidak pernah salah memilih orang yang mau Ia bentuk. Jadi, kalau kamu bertanya, mengapa saya merasa tertekan? Itu semua karena kamu berharga di matanya dan Dia ingin kita semua dibentuk seturut dengan rupa dan ciptaannya. Terima kasih telah mendengarkan kesaksian ini. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan teman-teman semua, seperti Tuhan juga terus menguatkan saya, kamu, dan kita. Terima kasih.